Selamat malam semua teman-teman. Malam ini saya mewakili Kefas Indonesia akan live. Halo Philip, Wea, Winda, Mas Sitanggang. Kita malam ini akan ditemani oleh seorang hamba Tuhan ya. Namanya Kak Samuel. Harusnya baik-baik ya semua di tempat masing-masing. Kita mulai lebih awal sedikit. Malam ini kita akan bahas mengenai kasih ya. Kasih yang kita bahas adalah kasih yang membawa kita seharusnya bisa mengenal juga mengalami penyertaan Allah. Ya, halo semua, puji Tuhan. Saya nggak bisa wave satu-satu ini. Halo Esternya, selamat malam. Ya, untuk sementara admin yang diminta tolong adalah saya dan Endri ya. Jadi mau nggak mau ketemunya saya dan Endri ya. Puji Tuhan dari Bali, Shalom. Wah, Bali sangat baik tempatnya, indah. Ada Kak Cheng Hin. Salam. Jadi melalui situasi seperti ini ya, kita sudah 3 bulan rasanya di rumah aja ya, tidak bisa kemana-mana. Kita tahu bahwa Tuhan terus menjaga, Tuhan terus memberi pengharapan. Namun pengharapan yang macam apa yang Dia berikan gitu? Harapan yang Dia berikan adalah dirinya sendiri sebenarnya. Nanti akan kita bahas di topik ini ya. Kita sedang menunggu Kak Samuel. Oh ya. Terbauran online. Wah, nanti mungkin akan dikabari segera ya. Dari Seragen. Oh, Seragen merantau di Jawa, di Bali. Puji Tuhan. Oke, Kak Samuel sudah datang ini ya. Kita tunggu Kak Samuel. Malam, Kak Samuel. Malam. Gimana kabarnya Kak Renat? Kabar saya sukacita meskipun kondisi PSBB ya. Kemarin kita tanya PSBB, ada yang bisa buat singkatan rohani gak? Wah, banyak sekali. Ada yang bilang perlu selalu bersandar dan berdoa sebagainya. Wah, bagus ini. Perlu selalu bersandar dan berdoa. Iya. Ya, Kak Samuel ini kalau boleh minta tolong dari mana asalnya, boleh kenalkan diri, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Iya, benar-benar. Saya kenalkan diri ya, nama saya Samuel. Saya asalnya di Medan saat ini. Jadi kalau pekerjaan saat ini sedang pelayanan dalam gereja. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi semoga teman-teman juga bisa mengikuti teladan yang sama. Meskipun dalam kondisi sesibuk apapun, kita harus dalam pelayanan gereja. Ya, jadi malam ini kita akan angkat satu topik, yaitu kasih yang manja.
saya ketik dulu. Iya. Bentar ya. Oke. Kita langsung aja nih Kak Samuel ya, supaya tidak terlalu lama. Mungkin kita Iya, awali dengan pembacaan Alkitab gitu ya Kak. Kita mungkin boleh baca bergantian ya. Dari ayat Ibrani pasal 12 ayat oke. 1 sampai ayat yang ke-11 gitu ya Kak. Iya, Oke, kita mungkin saya ayat 1 terus nanti Kak Samuel sampai berikutnya ya. Men. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan Amin. mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang keempat, dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, lalu dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6 dikatakan, hajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Ayat ketujuh, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amin. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yes. Kemudian selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Oke, kemudian memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. teman-teman sekalian, dari ke-11 ayat ini kita akan membahas ya. Pertama, saya akan membahas mengenai apa sih Kak Samuel itu kasih dan manja. Kasih dan manja. Kalau dikatakan kasih adalah perasaan sayang yang dimiliki oleh seorang dan ditujukan kepada orang lain. Itu adalah definisi yang paling sederhana daripada kasih. Mm-mm. Dan kalau manja, boleh dikatakan ada dua pengertian yang kebanyakan orang mengetahui perkara ini. Poin yang Iya, pertama yaitu perkara mengenai diberikan apa yang diminta. Jadi contoh seperti anak kecil kalau manja, ya kan, orang tuanya memanjakan dia, apa yang diminta oleh anak itu dikasih, ya. Tapi ini mm-mm. adalah ke arah yang lebih ke negatif ya, kebanyakan Iya, pengertian yang negatif. Tapi kalau pengertian yang positif, manja sebenarnya juga adalah perasaan kasih kepada mm, seseorang. Contoh misalnya anak itu manja dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia kasih kepada orang tuanya. Jadi ini adalah pengertian yang paling basic ya, paling sederhana mengenai perkara kasih dan juga perkara manja. iya, oke. Jadi teman-teman sudah dapat penjelasan yang singkat dan harusnya sudah dapat ya bahwa kasih itu membawa kita lebih ke arah yang positif ya. Namun ketika kita manja berarti itu lebih ke arah yang negatif di mana kalau kita lihat sekarang ya dalam faktanya banyak sekali orang-orang muda ya Kasem ya dalam kondisi
yang semakin hari semakin mengembang ini zaman ya berkembang, orang-orang muda itu merasa bahwa oh aku ini harus punya tanda kutip pasangan, aku ini harus punya seseorang yang bisa menopangku begitu ya. Namun kalau bisa kita lihat dalam kondisi-kondisi ini ternyata membuat banyak orang muda malah semakin jauh dari Iya. apa yang seharusnya, ya kan? Ya. Jadi kalau bisa kita bilang, apakah hari ini sudah ada orang yang mengasihi dengan benar atau sudahkah kita mengasihi seseorang itu dengan benar? Kalau dikatakan mengasihi seseorang dengan benar, banyak orang itu punya cara pandangnya masing-masing. Contoh misalnya, saya mengasihi si A. Menurut saya itu Hmm, benar, tapi belum tentu benar untuk orang lain. hmm, Karena kebanyakan kasih, ujungnya kebanyakan adalah egois. Kasih manusia kan seperti itu. Saya hmm. mengasihi sesuatu supaya saya dapat sesuatu nih. Namun sebenarnya, kalau dikatakan kasih, apa itu kasih yang boleh dikatakan kasih yang benar? Saya mungkin kutip definisi yang paling baik karena kita orang Kristen nih ya. Saya ambil kutip definisi yang paling baik yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13. Nah, 1 Korintus pasal 13 nih. Kita coba baca berapa ayat ini ya. Ya, Ayat mulai dari ayat yang keempat baik. sampai dengan ayat yang ketujuh ya. Dikatakan di sana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia Ya, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat ya, kelima dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ya. keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat ketujuh, Betul. ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hmm. Jadi kalau saya katakan definisi kasih yang terbaik, ya karena kita orang Kristen ya kita kembali lagi kepada Alkitab yang dikatakan Alkitab. Ya, Itu kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke definisi ini, lalu kita cocokkan dengan diri kita nih. Seperti saya kata tadi, kasih kita sudah benar nggak? Kasih kita sabar nggak nih ya kan? ya. Kalau kita mengasihi berarti kita harus sabar ya. Jangan Hmm, di awal kita mengasihi, oh sabar ya. Tapi lama-lama kita nggak sabar ya. Kasih itu juga murah hati, tidak hmm, cemburu ya. Artinya tidak egois, tidak sombong. Karena hmm. itu kembali lagi ke definisi ini, akhirnya kita bisa punya tolok ukur. Ternyata kasihku ini sudah benar belum? Kasihku ini masih ada maunya enggak ya? Kadang-kala Hmm. jangan katakan masalah tadi tanda kutip masalah pasangan ya. Bahkan Ya. kadang-kala anak dengan orang tua juga sama ya. Kadang-kala anak Hmm. pengennya melakukan yang baik, menunjukkan kasih, ternyata ujung-ujungnya ada yang dimau ya. Tapi Ya. karena itu kita perlu kembali lagi kepada konteks ayat Alkitab ini ya. Sebenarnya kasih Ya. itu tadi kalau ditanyakan kasih ini benar atau enggak. Karena itu enggak ada benar dan salah. Karena semua Hmm. orang punya konsep dan pandangan masing-masing seperti saya katakan tadi. Mungkin menurut saya Ya. benar, menurut Kak Reina tidak benar. Karena itu balik lagi kayak tadi definisi tadi di dalam 1 Korintus tadi. Kalau kita cocokkan match, kita sesuai ini, berarti kasih kita sudah benar. Iya. Sungguh sangat jelas ya, singkat jelas padat ya teman-teman sekalian. Jadi kasih itu menurut pandangan orang itu pasti berbeda-beda. Namun kita harus ambil tolak ukur dari sisi Alkitab. Kak Samuel, tadi ada pertanyaan dari akun namanya Mansaigao ya. Apakah Allah memanjakan anak-anaknya yang percaya kepadanya? Allah memanjakan anak-anak yang percaya padanya. Kalau tadi kita baca di dalam Alkitab, yang di dalam Ibrani pasal 12 kita baca tadi, Allah juga memberikan hajaran dan juga didikan. Hmm. Karena itu dalam kitab Amsal dikatakan, seorang ketika dia mendapatkan didikan dari Allah, seharusnya dia menjadi orang yang tidak menolak didikan dari Allah. Ketika Hmm. seorang mendapatkan hajaran dari Allah, seharusnya dia tidak menjadi orang yang putus asa. Itu situasi dan kondisi, bagaimanapun juga kita perlu melihat. Di balik semua itu,
Tuhan tetap beserta dengan kita dan Tuhan mengasihi betul. kita. Namun Tuhan dengan kasihnya dia tidak memanjakan diri kita. Karena itu di dalam Hmm. Alkitab dikatakan, tadi yang kita baca, seorang ayah pun ketika dia mengasihi anak, ya kebetulan saya seorang ayah ya, punya anak. Nah, Saya mengasihi anak saya mengasihi anak saya. Saya pernah nggak ya. menghajar mereka, mendidik mereka? Pasti. Contoh misalnya kalau mereka sedang sakit gigi, mereka minta coklat. Masa saya manjakan, saya kasih coklat? Akhirnya apa? Sakit giginya nggak akan sembuh-sembuh. Namun Hmm. saya katakan apa? Saya kasih dulu yang lain, yang tidak manis-manis. Mungkin bagi dia, wah ini papa jahat ya. Kok coklat nggak dikasih? Aku maunya coklat, aku maunya es krim ya. Tapi karena sakit Waduh. gigi saya nggak kasih. Itu adalah berupa didikan, berupa Ya, ya. hajaran yang sementara. Supaya apa? Supaya dia baik. Karena itu tadi dikatakan Allah tidak memanjakan kita setiap Hmm. anak-anaknya. Tapi Allah mengasihi kita. Allah pasti mengasihi kita. Karena Iya. Alkitab jelas mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 Allah adalah kasih. Dan bahkan Amin. Tuhan juga menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, mereka yang lahir dari Allah. Artinya apa? Allah sendiri juga mengasihi kita. Namun, dia tidak memanjakan kita. Seperti tadi katakan makna tadi, yang pertama. Apa itu Hmm. manja? Yaitu setiap orang tua, anaknya minta apa dikasih ya. Hmm. Anaknya minta mainan dikasih. Nah, karena perkataan manja kebanyakan hanya ditujukan pada anak-anak. Nggak ada Hmm. dikatakan sama orang dewasa, oh kamu manja ya sama orang tua. Nggak ada. Tapi hanya pada anak-anak. Jadi karena itu mungkin ini sedikit penjelasan dari saya ya Iya. mengenai pertanyaan tadi dari akun tadi. Oke. Sekarang ada ini, Kak. Ada pertanyaan lagi dari akun ini. Kita jawab dulu, Kak. Mau tanya, apakah kalau kita mengasihi seseorang berlebihan itu salah atau tidak ya? Mengasihi seseorang berlebihan. Kalau boleh dikatakan tadi ya, kasih mungkin bagi kita, tadi saya katakan tiap-tiap orang kan punya pandangan beda-beda ya. Mungkin bagi saya, kasih saya itu pas. Ya. Tapi mungkin untuk orang lain, kamu kok kasih kepada orang itu terlalu berlebihan. Contoh misalnya nih, seperti saya kalau mengasihi anak saya. Hmm. Mungkin kadangkala kalau tidur, saya temani dia tidur. Kalau dia kemana, saya harus jaga. Mungkin ada bagi orang itu terlalu berlebihan. Dia anak, mungkin dia udah bertumbuh sampai satu taraf, mungkin dia sudah bisa diajari untuk lebih mandiri sedikit. Tapi bagi saya, itu adalah hal yang biasa. Kalau dikatakan memberikan kasih yang terlalu berlebihan, ini kita perlu tahu dulu konteks berlebihannya ini sampai sejauh mana. Karena kalau dikatakan seperti saya katakan tadi, kalau saya mengasihi anak saya temanin dia, saya mengantar dia ke sekolah dan lain sebagainya, bagi saya itu hal yang wajar. Tapi mungkin bagi orang lain, wah anak ini udah mulai gede, seharusnya bisa pergi sendiri lah. Jadi Ya. belajar mandiri lah. Jadi karena itu, kalau mengasihi seseorang, pasti kita mau mengasihi dengan yang the best dong. Mau Ya. kasih sesuatu yang terbaik lah kan. Namun sampai sejauh mana yang terbaik itu, kembali lagi tadi saya katakan. Kita sebagai orang Kristen, kita kan punya Tuhan di dalam kita nih. Karena itu lebih baik dalam segala hal perlu berpaling bersandar kepada Tuhan. Menanya kepada Amin. Tuhan ya, apa yang terbaik. Mengasihi sesuatu juga kita perlu bertanya loh sama Tuhan. Tuhan, cocok nggak aku kasih barang ini untuk apa saudaraku, untuk Ya. temanku ya. Karena itu dalam segala hal tolok ukur seorang Kristen kembali lagi mau mengetahui sesuatu yang tepat yang benar kita perlu balik back to the Bible ya. Hmm. Amin. Jadi, teman-teman, jadi betul ya. Kita kalau mau kasih jangan terlalu berlebihan, tapi lihat teladan apa yang ada di dalam Alkitab. Oke, Kak, ini ada lagi dari WhatsApp ya. Dia bertanya bahwa tadi kan di ayat yang ke Ibrani itu, Iya. kita kembali lagi Ibrani pasal 12 ya, di situ ayat yang ke-6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, berarti kalau seperti ini uh, orang itu yang tidak diakui sebagai anak, maka ia tidak akan disesah, begitu ya, Kak? Kalau dikatakan orang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak ya. Karena sebagai Tuhan di sini diartikan seperti orang tua. Mm-mm. Otomatis
Kalau anaknya salah, dia pasti memberikan didikan, menghajar orang tersebut supaya apa? Kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi ke arah yang tepat. Contoh nih misalnya, saya punya 2 orang anak ya, tadi saya katakan lagi. Kalau anak ini salah, misalnya dia contoh mungkin berebut mainan, otomatis saya pasti mendidik anak saya. Apalagi kalau Iya. mereka sampai berkelahi, wah ini Hmm. bisa-bisa saya setrap ya. Kenapa? Iya. Karena melakukan yang salah. Apakah saya sebagai orang tua tidak mengasihi anak saya? Saya mengasihi mereka. Namun karena Hmm. mereka melakukan hal yang salah, saya perlu menyesal mereka. Saya perlu Hmm. mendidik mereka. Supaya apa? Mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Kembali lagi kepada posisi yang tepat. Jadi, Iya. kalau dikatakan Tuhan menyesal mereka yang diakuinya sebagai anak, ya pasti. Contoh misalnya, tadi saya punya 2 orang anak. Ada orang tua lain yang punya anak enggak? Ada. Kalau anak mereka nakal, nggak mungkin saya menghukum anak mereka. Kenapa? Karena saya nggak mengakui mereka sebagai anak saya. Tuhan juga sama, saudaraku sekalian. Karena Tuhan Hmm. mengasihi kita ketika kita di dalam Amin. kesalahan, di dalam kondisi yang tidak tepat, situasi kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, otomatis Tuhan pasti akan memberikan didikan kepada kita. Memberikan hajaran tujuannya itu apa? Supaya kita kembali lagi kepada hal yang tepat, yang sesuai Ya, dengan kehendak hati Allah. betul. Oke. Sekarang ini Kak, lanjutan nih Kak. Dikatakan di sini kan tadi yang dikasihinya dan yang diakuinya, apakah berarti ada yang tidak dikasihinya dan tidak diakuinya? Jika iya, apakah ada ayat penunjangnya? Ah, Kalau dikatakan mengasihi, Allah mengasihi semua orang. Alkitab jelas mengatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya heeh. apa? Semua manusia dikasih oleh Allah. Supaya apa? Manusia bisa mengenal dan mendapatkan diri Allah. Mengenal Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah penebus, dan Allah juru selamat kita. Ya, Namun sebagai anak Allah, Alkitab juga berkata di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan apa? Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu amin. mereka yang percaya dalam namanya. Karena itu yang dikatakan sebagai anak Allah, yaitu mereka yang telah menerima diri Allah, menerima percaya kepada Allah, dan menerima roh itu di dalam mereka sebagai Ya, hayat di dalam mereka. Itu Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu iya. ayat Alkitabnya jelas mengatakan, kalau mengasihi manusia secara umum, Allah mengasihi semua orang. Supaya Hmm, apa? Supaya mereka percaya, supaya mereka datang pada Allah, mengenal amin. Allah adalah sang kasih dan juru selamat bagi semua umat manusia. Hmm, hmm. Namun setiap orang yang menerimanya, itulah yang dikatakan di Alkitab sebagai anak. Jadi kalau kita hari ini kita sudah percaya Yesus, kita sudah dilahirkan kembali, lahir baru, kita adalah anak Allah. Dan Allah mengasihi diri kita. Karena tadi kata apa? Seperti Bapak ya, mengasihi anaknya. Mengajar orang yang dikasihinya, menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Hmm, Lalu apakah kita anak-anak Allah enggak, Kak Rena? hmm. Kita pasti anak Tuhan. Dan Tuhan Amin. mengasihi kita enggak? Tuhan pasti mengasihi kita. Namun kalau kita salah, Tuhan pasti juga memberikan hajaran kepada kita. Memberikan Hmm, didikan pada kita. Kita nggak usah jauh-jauh deh kita ambil contoh dalam Alkitab. Contoh nih, orang Israel. Mereka bangsa pilihan Allah. Mereka dikasih oleh Allah. Mereka ada hmm. dosa nggak, Kak Rena? Mereka ada melakukan kesalahan di pandangan Allah. Salah Iya, satu betul. dosa yang mereka lakukan apa? Mereka membuat patung lembu emas untuk disembah ketika mereka di padang gurun. Karena itu Allah mengasihi mereka nggak orang Israel? Allah tetap mengasihi mereka. Tapi Allah ada menghukum mereka nggak? Menghajar mereka. Mendidik mereka. Ada. Supaya apa? Supaya mereka kembali lagi kepada Allah dan mengasihi Allah. Iya, puji Tuhan. Jadi betul ya Kak Sem bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, namun ya harus tahu ada ganjarannya. Lalu Betul. kemudian di sini ada pertanyaan dari Hotma si Hombi gini Kak. Dia bertanya, apakah kasih itu mengharapkan imbal balik? Timbal balik kayaknya ya. Tadi
kembali lagi ke ayat tadi ya, Kak Renat, yang di dalam Ya, 1 Korintus pasal 13 tadi ya. ya, Di sana kan jelas dikatakan ya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya apa? Kasih itu tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu. Untuk apa? Imbal jasa. Kasih manusia, tadi saya kata apa? ya, Kita memiliki kasih. Kenapa? Karena Allah dia kasih. Namun kasih kita berbeda dengan kasih Allah. Kalau kasih Allah dikatakan dalam Alkitab seperti adalah kasih agape ya. Ada 4 jenis ya. kasih yang dikatakan kasih agape, kemudian kasih phileo, kasih eros, dan juga kasih storge ya. Kasih manusia ini pasti kasih yang terbatas. Dan juga tadi saya katakan kasih kita ini kebanyakan kita ada maunya. Hmm, Saya mengasihi sesuatu, saya mengasihi seseorang supaya apa? Supaya dia juga balik baik kepada saya. Supaya dia kalau bisa kembali lagi mengasihi diri saya juga sama seperti yang saya lakukan. Ini artinya apa? Saya mengharapkan imbalan. Namun kasih Allah tidak. Oleh sebab itu definisi dalam 1 Korintus pasal 13 mengenai kasih itu adalah mengacu pada kasih daripada Allah sendiri. Karena itu amin. kasih itu sabar, murah hati ya. Kalau kita mengharapkan sesuatu, imbal sesuatu, otomatis kita nggak mungkin bisa sabar dong Kak Renat. Mengasihi itu Ya, loh, perlu kesabaran. Sama seperti saya nih, sebagai orang tua, mengasihi anak saya. Saya harus sabar pada anak saya belajar sabar. Nggak mungkin saya mengasihi dia, wah, tapi saya bentak-bentak dia kan. Saya, ayo makan yuk. Nggak mau dia makan, saya bilang, ayo makan. Wah, ini sabarnya hilang. Artinya hmm, kasih kita inilah kasih yang terbatas. Kita mengasihi ya, sesuatu supaya dia mau menuruti apa yang saya perintahkan. Kasih seperti ini belum terhitung sebagai kasih yang sempurna. Itu hmm, kalau mau cross check lagi, ya kita harus back to the Bible lagi ya. Ke 1 amin. Korintus pasal 13 tadi. Betul, si Tuhan. Oke, ini ada lagi Kak. Kak Sem, jadi ada atau tidak orang yang tidak dikasihinya dan tidak diakuinya? Waduh, pertanyaannya cukup dalam ini Kak. Jadi ada atau tidak orang yang tidak dikasihinya dan tidak diakuinya? Dalam Alkitab banyak contoh ya. Ada orang yang tidak diakui oleh Tuhan. Contoh, dalam satu kisah dalam Alkitab, ada seorang mengatakan, aku memberitakan engkau ya, aku mengusir setan ya. Namun apa yang Tuhan katakan? Aku tidak mengenal engkau. Hmm, Artinya ada orang yang sepertinya melakukan sesuatu mengatasnamakan untuk Tuhan dan lain sebagainya, namun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena hmm, itu kok dikatakan, apakah semua orang dikasih Tuhan? Tadi jelas saya katakan, semua manusia dikasih oleh Tuhan. Namun ada nggak orang yang tidak diakui oleh Tuhan? Yaitu ketika mereka adalah orang yang menolak akan kasih Tuhan, yang tidak menerima Tuhan. Sekarang saya tanya nih, Kak Reinhard, seperti saya ya, nih kan, Anda kalau tanya sama saya, Kak Samuel, anak kakak berapa? Saya pasti bilang 2. Anak hmm, saya namanya Elzira dan Sean ya. ya, Yang lain, ya bukan anak saya. Kenapa? Karena mereka nggak lahir dari saya. Nggak oke, mungkin saya oke, ngaku-ngaku dong ya. Ini si A ini apa anaknya cute ya, Rama ya. Oh ya dia jadi anakku ya. Ini kan ngaku-ngaku. hmm, Karena itu yang dikatakan sebagai anak otomatis yang lahir dari kita. Sama hmm, seperti kita menjadi anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan dari Allah. Dan amin, karena itu Allah pasti mengasihi kita. Dengan kasih yang tidak terbatas dikatakan dalam Alkitab. Namun, kalau kita salah tadi tetap sama ya. Ada juga ajaran Allah. Ada juga ya, didikan dari Allah. Namun kita jangan menolak dan jangan putus asa. Kenapa? Karena semua ini adalah untuk membawa kita kembali lagi kepada arah yang benar. Jalan yang tepat. Mungkin ya, contoh Allah mau kita menjadi orang yang kudus. Allah mau supaya kita banyak berdoa, belajar bersandar Tuhan. Makanya tadi ada PSBB kan. Nah, perlu selalu berdoa dan bersandar ya kan. Kenapa? Karena mungkin selama ini jarang berdoa dan jarang bersandar nih Kak Renat. Karena hmm, itu ya supaya kita perlu kembali lagi diingatkan. hmm, Dalam segala hal, Tuhan mengasihi kita nggak? Tuhan mengasihi. Ada yang diakui nggak? Ada yang diakui. Yang menjadi anaknya itu yang lahir dari dia. Nggak mungkin ya, dong ngaku-ngaku seperti saya bilang tadi kan contohnya. Oke oke. Kak. Oke, jadi kesimpulannya adalah
ketika yang tidak diakui sebagai anak adalah dia yang tidak lahir dari Allah. Ya. Kemudian Iya. yang diakui adalah yang memang lahir dari Allah dan mengikuti setiap perintahnya. Itu ya, Kak. Oke. Jadi teman-teman begitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, namun kita sulit untuk mengikuti Tuhan, bisa saja kita menjadi orang yang mungkin tanda kutip tidak dianggap begitu ya. Jadi baiklah kita hari ini mengikuti, menaati setiap apa yang telah Allah katakan dalam Alkitab ya. Jadi gimana caranya? Baca Alkitab ya. Kemudian Kak Iya. Samuel, kita kembali ke pertanyaan yang di sini. Ada orang bilang yang paling susah sebenarnya adalah mengasihi. Apakah benar demikian? Lalu bagaimana bisa mengasihi secara tepat? Sebenarnya Kak Renat, mengasihi dan dikasihi itu adalah dua hal yang berjalan seiring. Amin. Banyak orang mengatakan, oh lebih enak kan dikasih aja ya kan. Terima kasih terus ya. Bukan terima kasih ke orang lain ya, tapi menerima kasih nih. Amin, amin. Banyak orang seperti itu ya. Aku mau diperhatikan aja ya kan. Aku mau dikasih aja ya kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya itulah yang menunjukkan seberapa taraf kita sebenarnya. Ketika seorang belajar mengasihi, artinya dia sudah mulai mature, mulai grow, mulai bertumbuh. Mm-mm. Saya ambil contoh sederhana Kak Rena. Tadi saya katakan putri saya nih yang paling besar nih. Kalau dulu ketika dia masih umur 3 tahun, bapaknya nih yang selalu mengasihi dia nih, memperhatikan dia. Kalau ditanya sama anak, kamu mengasihi bapak enggak? Pasti dia bilang, aku mengasihi ayah, mengasihi papa. Tapi nggak ada tindakan, nggak ada Mm. perbuatan. Tapi ajaib nih Kak Renat. Pas dia usia 4 tahunan lebih 5 tahun, ketika saya pulang ke rumah, dia mulai tanya saya nih, jadi kamu haus enggak? Kalau kamu haus, aku ambilin minum buat kamu. Kak Renat, ini Ya. menunjukkan apa? Dia mulai bertumbuh. Dia Amin. mulai grow. Dia mulai bertumbuh. Karena itu dia mulai belajar mengasihi. Dengan tindakan. Dengan perbuatan. Karena itu kita bukan mengatakan aku mengasihi tapi no action. Karena kasih juga menuntut kita ada tindakan yang kita lakukan. Karena itu dikatakan, apa benar nggak susah mengasihi? Kembali lagi kepada kita. Kita mau belajar menjadi orang yang mengasihi, kita perlu ada hati yang mengasihi. Mm. Hati yang mengasihi ini sumbernya dari mana Kak Rena? Tadi saya katakan, saya ambil contoh dalam 1 Yohanes tadi, ayat Alkitab tadi. Allah adalah kasih. Sumber dari segala kasih adalah berasal dari Allah sendiri. Kalau Ya. kita nggak memiliki Tuhan di dalam kita sebagai sumber kasih kita, otomatis kita akan susah mengasihi orang lain dengan benar. Kasih Betul. kita pasti banyak maunya. Kasih kita ingin sesuatu. Saya ambil contoh nih, Mm. tanda kutip nih. Orang yang menjalin hubungan antara laki dengan perempuan nih. Ketika dia menjalin hubungan tersebut, dia menunjukkan kasihnya. Tujuannya untuk apa? Ujung-ujungnya supaya apa? Saya bisa menikah dengan orang tersebut. Mm. Kenapa? Ini ada seperti ada keinginan. Memang ada tujuan, tapi ada keinginan yang tersirat untuk pribadi sendiri. Oleh sebab itu, kasih yang sebenarnya adalah kasih yang tidak menuntut sesuatu, kasih yang sabar ya, yang murah hati tadi kata dalam 1 Korintus, dan bagaimana kita menjadi orang yang mengasihi, kembali lagi, kita perlu ada kasih Allah di dalam diri kita. Jadi Ya. sebenarnya susah nggak mengasihi? Kalau kita menjadi orang yang bersatu dengan Tuhan, belajar bersandar kepada Tuhan, saya yakin kita bisa mengasihi semua orang. Amin. Tidak peduli kita orang seperti apa. Banyak kita pilih-pilih orang yang kita mengasihi. Wah ini orang nih suka ganggu-ganggu saya nih ya, suka ngejekin saya nih. Ini orang orangnya usil ya. Gimana mau mengasihi? Ya, Mm. nanti orangnya apa? SMS nih kan, suka melihat orang senang ya, susah melihat orang Mm. senang ya, suka melihat orang susah ya. Nah, gimana mengasihi orang demikian? Karena itu kasih yang demikian itu bukan kasih yang sejati. Kasih yang sebenarnya adalah kasih yang berasal dari Allah. Nah, inilah cara kita mengasihi. Oleh sebab itu, susah yang mana mengasihi atau dikasihi. Sebenarnya dua hal ini adalah berjalan seiring. Ketika kita menerima kasih, kita dikasihi, maka kita Mm. belajar menjadi orang yang mengasihi.
Karena itu kita nggak bisa seperti orang yang egois tadi saya katakan. Kita perlu menjadi orang yang belajar dalam tahap demi tahap. Sama seperti Iya. contoh anak saya tadi, dia belajar. Bapaknya mengasihi dia nih. Kalau dia haus dikasih minum ya. Kalau dia lapar disuapin makan. Akhirnya apa? Ketika dia mulai bertumbuh, dia juga belajar mengasihi orang lain. Dia belajar memperhatikan Hmm. bapaknya. Bapaknya haus enggak ya? Nah, kalau Iya. haus dia ambilin minum ya. Ketika bapaknya lagi makan belum ambil minum, dia bilang, "Papa kamu haus enggak? Aku ambilin minum ya." Ini artinya Iya. dia mulai belajar mengasihi karena dia udah bertumbuh. Amen. Jadi kembali lagi ke perkara teladan ya Kak ya. Terus juga ke perkara bagaimana dia bertumbuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau mempunyai kasih yang sedemikian, ya, kita tidak ada rasa lagi, oh aku ingin dikasihi nih karena kalau aku mengasihi nanti kasihku ditolak dan sebagainya. Tapi kalau kita bertumbuh, kita melihat teladan Tuhan, bagaimana kalau bahasa kerennya adalah unconditional love ya Kak ya. Jadi dia Ya, benar-benar melihat bahwa semua ini adalah orang yang harus aku kasihi, baik itu jahat. Karena kan dikatakan di Alkitab juga bilang, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri gitu kan. Oke, kita lanjut di sini ada yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi dengan tepat? bagaimana mengasihi dengan tepat. Bagaimana kita tahu? Jadi, eh, Kak Renat, mengasihi dengan tepat. Tadi saya katakan, setiap orang kan punya pandangan masing-masing nih. Tapi jalan yang terbaik, kalau kita mau mengasihi dengan tepat, kita perlu memakai kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kasih itu adalah kasih yang paling tepat. Iya. Saya ambil ilustrasi ya. Banyak orang mengatakan kasih yang terbesar di muka bumi ini adalah kasih seorang ibu. Hmm. Apa kasih seorang ibu? Pertama, ketika dia melahirkan anaknya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk anak. Dia Iya. tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Banyak orang mikir, wah, aduh melahirkan nanti ada resikonya dan lain sebagainya. Tidak, seorang ibu tidak berpikir demikian. Hmm. Asal anaknya bisa terlahir, nyawa pun taruhannya tidak ada masalah. Inilah kasih seorang ibu. Hmm. Ketika anak nih, ketika dia sedang menangis waktu masih bayi ya, dia Hmm. nangis cuman oek saja ya, nggak usah nangis oek oek panjang gitu ya. Hmm. Cuman satu kata itu ya, orang tua bisa langsung terbangun. Hmm. Wah ini lapar nih, buatin susu ya. Atau mungkin pegang nih, basah atau ngompol ya. Ah. Kasih inilah yang kita lihat teladan kasih seorang manusia. Karena itu kalau kita mau mengasihi dengan tepat satu, kita jangan ada tuntutan apapun. Saya nggak pernah lihat seorang tua yang benar nih ya, Hmm. yang ketika anaknya berdewasa dia lalu menuntut, kamu ingat nggak waktu kecil ya, nah saya pertaruhkan nyawa untuk melahirkan kamu, atau kamu minum susu ya, sehari nggak tahu minum berapa banyak ya, setahun berapa kaleng ya, lalu hitung Iya. nih totalnya berapa nih ya, kamu ganti rugi ya, kamu bayar untuk tidak ada. Kenapa? Kasih seperti inilah kasih yang benar. Tidak ada tuntutan. Hmm. Tuhan juga mengasihi kita sedemikian. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengasihi dengan tepat, dengan benar? Satu, tadi saya katakan, kita perlu ada teladan tadi. Contoh, seperti kasih seorang ibu pada kita, tidak ada tuntutan apapun. Tidak memperhatikan, seperti yang tadi katakan Kak Renar ya, unconditional love ya. Hmm. Tidak melihat situasi, kondisi apapun ya. Tapi kasih itu adalah yang memberi. Tidak mengharap untuk kembali. Ini banyak. Iya. Jadi jangan eh, terima kasih ya, aku terima kasihmu ya. Nah, tapi Iya. Iya. artinya apa? Kita perlu belajar juga mengasihi. Iya. Betul ya. Jadi bagaimana kita tahu kita mengasihi dengan tepat adalah kita ambil tadi contoh adalah seorang ibu ya Kak ya. Jadi bagaimanapun anaknya, senakal apapun, yang kita nggak mungkin hitung-hitungan gitu nih berapa gitu ya. Wah sekarang berarti memang cocok ya apa tema kita karena Kak Samuel sudah berkeluarga ya. Jadi teman-teman ini contoh yang terbaik ya, ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Bagaimanapun kita kondisinya, senakal apapun, ketika kita pulang ke rumah, pasti kita diterima. Ya, jadi teman-teman yang merantau ya, yang sendirian, jangan takut, kasih orang tua kalian
apalagi kasih Tuhan itu bersama dengan kalian. Oke. Ini terima kasih, ini ada Fitri Rumende yang memberi kita ayat Yeremia 31:3b. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke. Kemudian ada pertanyaan ini dari orang yang sama tadi. Bagaimana kita tahu kalau kita mengasihi dari Tuhan dan alamiah? Bagaimana, Kak? Wah, mengasihi dengan kasih yang alamiah, otomatis itu adalah bersumber dari kekuatan kita sendiri. Mm-mm. Ketika kita melakukan sesuatu dengan alamiah, pasti yang pertama kita bisa merasakan letih dan capek. Contoh misalnya saya mengasihi seseorang, tapi kok gak ada respon. Hmm. Akhirnya apa? Kita merasa letih, kita merasa capek dan kita nggak mengasihi. Hmm. Akhirnya apa? Kita mulai udah anggap biasa. Ya, banyak kan orang bilang apa? Kalau temen ada yang temen ya temen, semua orang kan temen nih kan. Tapi ada Yeah. orang bilang apa? Best friend, ya, Best friend. teman terbaik ya. Artinya apa? Kadang-kala kalau mau curhat ya, kita cari orang tersebut, kita bicara sama orang itu, kita banyak diskusi dan lain sebagainya. Namun kadangkala teman yang sedemikian pun juga terbatas. Contoh nih misalnya Kak Renat, kalau kita punya teman baik nih mungkin curhat sama kita, mungkin di hari pertama oke lah ya kita bisa dengar. Hari kedua kalau cerita hal yang sama lagi ya, hari ketiga cerita hal yang sama lagi, hari keempat, hari kelima dan seterusnya. Kalau mengulangi hal-hal yang sama terus, saya rasa kita sendiri akan bisa merasa bosan nanti. Iya. Kalau kita menurut diri kita sendiri, udahlah, nanti kalau orang ini telepon pasti ceritanya itu lagi, itu dan itu lagi ya. Awalnya ya Iya. sudah saya perhatikan dia, saya baik sama dia. Kasih kita itu dari alamnya, pasti ada batasnya dan tidak mungkin bisa bertahan sampai selamanya. Saya ambil contoh dalam Alkitab nih Kak, contoh yang terbaik. Ada seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Iya. Ketika Tuhan mengatakan dia mau disalibkan, dia mengatakan, Tuhan, meskipun orang lain meninggalkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Oh. Ya kan? Iya. Meskipun orang lain terguncang imannya, aku tidak. Ya. Kak, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Enggak? Petrus mengasihi Tuhan. Tapi kasih yang sedemikian adalah kasih yang alamiah. Kenapa? Karena pada waktu itu dia mengasihi Tuhan. Dan dia berusaha sekuatnya menunjukkan pada Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau loh. Ketika Tuhan mau ditangkap di Taman Getsemani, dia ambil pedangnya, dia potong telinga dari pengawal hamba imam besar. Dia pamer sama Tuhan nih, Tuhan, lihat nih, aku mengasihi engkau nih Tuhan. Tapi kasihnya kasih yang alamiah, berasal dari kekuatannya sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Petrus? Terakhir dia menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal orang cuma bertanya, apakah engkau salah satu dari mereka? Dia mengatakan, bukan. Dia menyangkal Tuhan. Ya. Dia juga bahkan akhirnya bersumpah. Dan terakhir bahkan mengutuk. Dia tidak mengenal Tuhan. Iya. Kasih ini adalah kasih yang alamiah yang berasal dari kekuatan kita sendiri. Dan terakhir, apa yang terjadi? Petrus gagal. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Namun terakhir, ketika di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan nggak bertanya dengan kata kasih yang berasal dari manusia, dari alamiahnya. Tapi Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang berasal dari Allah? Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu aku phileo terhadapmu. Aku mengasihimu dengan apa? Kasih persaudaraan, kasih yang berasal dari manusia. Dengan kekuatanku sendiri. Karena itu kita mau mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak ada pamrih, tidak ada batasan. Kita perlu belajar mengalami kasih Allah lebih banyak di atas diri kita. Semakin banyak kita datang pada Tuhan, tadi kata PSBB kan, banyak berdoa dan bersandar nih kan. Semakin kita berdoa pada Tuhan, kita datang menghampiri Tuhan, kita selalu berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan, aku mengasihimu.
semakin kita mengatakan perkataan demikian, kita mengecap kembali lagi kasih Tuhan di atas diri kita. Dan saya Iya. yakin kalau kita mengasihi orang, mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita dengan kasih yang berasal dari Tuhan, maka kasih ini adalah kasih yang terbaik. Boleh saya tanya nggak, Kak? Sebagai anak kadang-kala bisa kesel nggak sama orang tua? Kadang-kala bisa kesel. Iya. Jawaban kalau jujur nih ya, banyak orang bilang apa? Enggak lah, mana mungkin, harus hormat pada orang tua ya kan. Hormatilah Hmm. ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu ya. Nah, Iya. tapi kenyataannya nih, banyak kadang-kala Pak, ketika orang tua minta sesuatu, ayo bantu ya. Mungkin pada yang putri nih, ayo dong bantu mama masak di dapur ya. Wah Hmm. sibuk mah ya. Nah, dalam apa? Menggerutu. Ini mama Ah. suruh bantu masak lagi ya, masuk dapur kotor ya. Nah ini bukan kasih ya, bukan kasih yang dari Iya. Tuhan, tapi kasih yang berasal dari kita. Oleh sebab Hmm. itu, kiranya contoh-contoh ilustrasi ini bisa memberikan kita satu gambaran yang jelas. Amin. Ya, puji Tuhan ya, semoga terjawab. Jadi kasih alamiah pasti membuat kita lelah ya, atau bisa dibilang lelah nih hayati begitu ya. Tapi kalau kasih yang daripada Allah pasti membuat kita lebih semangat ya. Jadi jangan sampai kalau kita ambil contoh ya. Saya kemarin ada lihat di sosial media begitu, ada seorang ibu sama anaknya tuh lagi makan ya. Terus anaknya itu selalu main HP. Terus dia upload status sama mamanya gitu. Selamat Hari Ibu gitu ya kan. Tapi ketika disuruh apa-apa, dia marah begitu. Jadi ya jangan sampai kita demikian teman-teman ya. Semoga kasih kita adalah kasih dari Allah. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Sekali lagi ya. Jadi kasih yang awal biasanya sangat manis ya, first love, indah dan wow. Tapi seiring waktu, kasih bisa pudar. Bagaimana caranya kasih yang semula atau kasih yang awal banget nih bisa kembali lagi, Kak? Kasih yang semula adalah kasih yang terbaik. Dan Best love. kita mau kembali lagi kepada kasih yang semula. Langkah pertama, kita perlu ada satu persembahan diri kepada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 2, dikatakan gereja di Efesus baik dalam segala hal ya kan Kak Renat. Namun Tuhan Ya, berkata satu hal, mereka kehilangan kasih yang semula. Banyak kita berpikir hari ini, wah aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, aku mau melayani Tuhan seperti ini, seperti itu, aku mau melayani Tuhan dalam bidang musik, aku mau melayani Tuhan mungkin dalam puji-pujian, aku mau cari tim doa dan lain sebagainya. Semua baik, semua baik. Namun kita harus diingatkan kembali, ketika kita melakukan semuanya itu, apakah ada didasari oleh kasih atau hanya untuk aktivitas yang di luar? Kalau hanya untuk pekerjaan dan aktivitas yang di luar, maka kita seperti yang dikatakan Tuhan dalam kitab Wahyu tadi. Kita melakukan banyak pekerjaan, namun kita kehilangan kasih yang semula. Karena itu iya. untuk kembali lagi pada kasih yang semula, the best love, kasih yang terbaik, kita perlu ada satu persembahan diri pada Tuhan. Amin. Persembahan diri ini bukan setahun sekali. Banyak kita berpikir, wah aku mau persembahan diri pada Tuhan, ya, karena sesuai dengan kitab Roma nih ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu. Ya udah Tuhan setahun sekali ya. Nah, ketika awal tahun aku persembahan diri ya, usia 1 Januari ya, nah, setiap tahun. Salah. Kita mau tetap terjaga di dalam kasih yang terbaik. Kita perlu setiap hari memperbarui konsekrasi kita, persembahan diri kita pada Tuhan. Ketika kita ada persembahan diri yang baru di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tuhan, ku Amin. persembahkan diriku padamu, Tuhan, bahwa aku bisa terus mengalami Engkau. Hari demi hari dijenuhi oleh kasih-Mu, sehingga aku juga bisa mengasihi Engkau, mengasihi orang lain, sehingga kasih ini Tuhan bisa senantiasa teralirkan melalui diriku. Karena Amin. itu mau mengasihi Tuhan, mau kembali kepada kasih yang terbaik, langkah yang paling awal adalah perlu mempersembahkan diri. Dan juga perlu apa? Menjaga konsekrasi kita di hadapan Tuhan, persembahan diri kita di hadapan Tuhan, tetap segar dan baru di hadapan Tuhan.
Amin. Artinya tadi saya katakan perlu setiap hari kita kembali lagi pada Tuhan. Saya sampai hari ini ya Kak Renat ya, setiap pagi saya selalu ketika bangun tidur saya membuka mata saya tetap mengatakan Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Terima kasih Tuhan, karena masih ada hari ini bahwa aku belajar untuk mengasihi Engkau. Amin. Karena apa? Karena kasih kita kan terbatas nih ya Kak Renat ya. Tapi Iya, kita perlu betul ada sekali. satu ungkapan. Karena kasih harus ada ungkapan, harus ada tindakan nyata. Tidak ada Hmm. orang mengasihi tidak ada tindakan nyata. Contoh misalnya saya kata sama anak saya, aku mengasihimu loh nak. Tapi saya cuma diam-diam aja. Hmm. Ketika dia jatuh ya, wah, saya nggak ngapa-ngapain. Jangankan sampai jatuh. Mungkin anak kita kepleset aja, belum sampai kepleset, kita udah langsung tarik dan peluk dia. Sebenarnya jangan sampai dia jatuh. Iya. Kasih harus ada action, harus ada tindakan. Gak ada begitu jatuh, syukur lu kan. Ha. Gak hati-hati lu kan. Ha. Ini bukan kasih. Iya, Ya nggak? iya. Tapi kasih artinya apa? Ada tindakan yang nyata. Nah itu kalau kita Amin. mau kembali lagi pada kasih yang terbaik. Kasih yang mula-mula itu seperti bulan madu kita dengan Tuhan. Saat Amin. pertama Amin, ya. kali kita diselamatkan, itulah awal bulan madu kita kan. Begitu kita Hmm. percaya Tuhan, kita dilahir baru, kita menjadi anak Allah. Wah semuanya itu hanya ada aku dan Tuhan ya. Namun kok nggak hati-hati, lama-lama kita bisa kehilangan kasih tersebut. Oleh sebab itu untuk menjaganya tetap perlu ada satu konsekrasi persembahan diri yang senantiasa Iya. diperbarui di hadapan Tuhan. Amin. Wah, sangat Amin. terutama menerangi saya ini. Jadi, semoga teman-teman juga kembali diingatkan ya, bahwa kasih kita tidak bisa dengan sembarangan, tapi harus dengan kembali lagi betul ya. Dengan cara bagaimana? Cara sederhana adalah tiap pagi, ketika kita bangun kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku kembali persembahkan hidupku kepadamu. Bukan lagi untuk diri kita hidup, tapi untuk Allah ya. Jadi teman-teman, ya moga melalui topik kasih yang manja ini kita tidak hanya menerima kasih, berterima kasih daripada Tuhan, tapi kita juga betul-betul memberikan kasih kita kepadanya ya. Ya, jadi mulai malam ini semoga kita sama-sama belajar ya. Oke. Amin. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kasem ya. Pertanyaan terakhir adalah eh, kalau manusia yang sudah Iya. jatuh itu dia bisa nggak sih mengasihi gitu? Ya, Manusia yang rasanya sudah jatuh dalam jaringannya dosa kurang bisa baik ya. mengasihi, pasti manusia bisa mengasihi. Saya katakan manusia pasti bisa mengasihi. Mm-mm. Kenapa? Karena pertama, kita lihat di dalam Alkitab, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan Kak Renat? Dan Iya, Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki ekspresi Allah dan kita juga memiliki unsur hakiki Allah di dalam kita. Artinya di dalam manusia ada kasih nggak? Ada kasih. Karena manusia punya emosi. Manusia bisa mengasihi. Namun iya, ketika dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa, kasih manusia ini sudah mulai tidak murni. Tadi saya katakan banyak sekali kita ini manusia, kita mengasihi. Jangan katakan orang yang nggak percaya Tuhan, nggak mengasihi, semua orang bisa mengasihi. Namun pertanyaannya, kasih itu adalah kasih yang sejati atau kasih yang di belakangnya ada tuntutan atau ada imbal balik, keinginan untuk imbal balik dan lain sebagainya. Kalau iya, kita mau mengasihi secara murni di hadapan Tuhan, otomatis pertama, ketika kita masih belum mengenal Tuhan, kita belum percaya Tuhan, kita harus menerima Tuhan dulu. Kenapa? Karena sumber kasih adalah Tuhan sendiri. Tadi saya katakan, Allah adalah kasih. iya, Nah itu ketika kita mau mengasihi dengan benar, pertama, kita harus kembali lagi menjadi orang yang menerima Tuhan. Yang bagian belum mm, menerima Tuhan. Namun setelah kita menerima Tuhan, jangan katakan kita nggak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Dosa masih amin, bisa menggoda diri manusia supaya manusia iya, melakukan perbuatan dosa. Memang dosa kita sudah diampuni di hadapan Tuhan. Tapi sebagai manusia yang masih punya sifat dosa di dalam kita, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita
tidak baik-baik hidup di hadapan Tuhan. Ya. Karena itulah ketika seorang jatuh ke dalam dosa, ini bisa mengasihi, saya perlu tahu nih, sasaran kasihnya siapa? Kalau mengasihi Tuhan, wah kita perlu apa? Kita perlu Tuhan kembali lagi membasuh kita dengan darahnya. Kenapa? Amin. Karena ketika kita berdosa, tidak mungkin kita bisa menghampiri diri Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Tapi ketika kita menerapkan keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita, kita kembali lagi datang pada Tuhan, kembali lagi pada posisi yang tepat, ada satu pertobatan yang tuntas di hadapan Tuhan. Saya yakin hubungan kita dengan Tuhan akan pulih kembali. Betul. Sama Amin. seperti seorang orang tua dengan anak ya. Ketika anaknya itu merusak barang orang tuanya. Contoh misalnya nih, vas di rumah pecah nih. Wah, dia melihat vasnya pecah, dia cepat-cepat simpen ya, bersihkan. Lalu dia sisihkan supaya apa? Takut orang tuanya kelihatan. Kenapa? Karena kalau orang tuanya lihat, bisa jadi orang tuanya marah sama dia. Ya. Akhirnya antara anak dengan orang tua tidak ada satu hubungan yang baik. Tidak ada hubungan yang harmonis. Kenapa? Si anak takut. Setiap kali ketemu orang tua, kalau ngelewat ruang tamu ada daerah tempat vas itu, wah dia mulai takut-takut. Jangan-jangan nanti papaku nanya kenapa vasnya hilang. Kenapa apa ya kan? Tapi begitu dia mengaku pada orang tuanya, maaf, aku tadi menjatuhkan vasnya, sehingga vasnya pecah. Sorry pak. Akhirnya apa? Hubungan antara anak dengan orang tua ini baik kembali. Si anak nggak takut lagi ketemu orang tuanya. Dia nggak takut lagi orang tuanya marah sama dia. Kita juga sama. Ketika kita ada dosa, kita ada kesalahan. Ingat dalam 1 Yohanes pasal 1. Biar Allah itu adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, dia akan mengampuni semua dosa kita. Ya, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya, Kak Renat. Puji Tuhan. Jadi sangat baik, sangat memberkati kita ya. Mungkin Kak Samuel boleh tutup kita dalam doa untuk doakan teman-teman sekalian juga. Baik, mari kita Yesus. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan malam hari ini masih bisa sama-sama datang ke hadapan Tuhan, sama-sama mendiskusikan perkara-perkara terlebih mengenai kasih. Tuhan, sungguh kami perlu terang firman-Mu sekali kami. Tuhan, kami sungguh manusia yang masih punya keterbatasan dan dalam perkara kasih kami masih kurang mengenal. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang di dalam kami senantiasa memberikan pengertian kepada kami. Kalau kami belajar juga bisa menjadi orang yang mengasihi, bukan hanya mengasihi Engkau semata, tapi dengan kasih-Mu juga Tuhan, membawa kami juga bisa mengasihi setiap orang lain. Dengan kasih yang terbaik, kasih yang berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu, berkati perkataan ini, dan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi terang, dan juga menjadi pelita bagi kaki dan jalan kami. Sehingga seumur hidup kami hari ini, apa yang menjadi pedoman dalam hidup kami adalah sesuai dengan firman Tuhan. Mulia bagimu Tuhan, berkat hanya bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Si Tuhan Kak Sam, terima kasih banyak waktunya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa nanti bersharing lagi Kak Sam ya. Ya. Si Tuhan. Saya exit dulu ya Kak ya. Oke, sampai jumpa semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita sudah membahas mengenai kasih yang manja. Tadi Kak Samuel juga sudah membahas begitu banyak perkara mengenai bagaimana kita mengasihi, ya. Jadi betul ya, kasih kita tidak boleh manja. Oke, jadi teman-teman sedikit pengumuman dari Kefas Indonesia. Kita memuji Tuhan karena kasih-Nya terus menjangkau kita dan merawat kita. Maka itu kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik, jadi pengumuman pertama adalah karena Kefas Indonesia sudah mencapai 2.000 followers, maka akan diadakan giveaway ya. Giveaway nanti akan diberitahukan apa. Kemudian yang kedua adalah minggu depan ada live lagi. Baik, demikian nanti selengkapnya akan diberitahukan di story dan feed. Terima kasih teman-teman ya. Salam Kefas Indonesia. Tuhan berkati.